Jadi untuk Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 yang matic dan mesinnya diesel ini dijual dengan harga cash. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi kita mau bahas mobil bekas lagi. Tentunya stoknya dari Martak Auto Beautic. Nah, di video kali ini kebetulan saya bahas mobilnya itu sendiri karena Bang Asrapnya masih ada di kampung halaman, jadi belum balik lagi. Tapi saya berusaha untuk bisa kasih tahu teman-teman kondisi dari mobil yang ada di belakang ini teman-teman. Karena mobil yang di belakang ini lumayan spesial dan harganya juga lumayan menarik banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari SUV diesel, ini ada stoknya di Martak Auto Beautic. Nanti kita akan bahas kondisinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga buat teman-teman semua yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan video ini juga akan tayang di channel Main Mobil dan Martak Auto Beautic. Jadi jangan lupa di-subscribe biar nggak ketinggalan info-info mobil menarik yang lainnya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk di-follow semua sosial media dari Martak Auto Beautic. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Jadi di sana juga banyak banget informasi menarik yang bisa kalian dapat. Oke, nggak perlu pakai lama-lama lagi ya, karena ini salah satu mobil yang mungkin masih banyak peminatnya sampai sekarang, apalagi pecinta-pecinta diesel nih sekarang lagi banyak banget, antusiasmenya lagi tinggi banget. Mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif buat kalian pinang. Jadi di belakang ini ada Toyota Fortuner tipe G diesel matic tahun 2009. Jadi ini bener-bener Fortuner yang masih generasi-generasi awal dan mesinnya sudah diesel. Jadi bukan yang 2700 ya, tapi ini yang versi dieselnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget tipis tapi pengen dapat mobil diesel, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihannya. Nah, ini karena generasi-generasi yang awal-awal, jadi tampilannya masih yang grillnya seperti ini teman-teman. Bentuknya ada lubang-lubangnya seperti ini dan ada garnish chrome di atas. Dan disclaimer dulu teman-teman, karena mobil ini baru saja datang, jadi ini belum masuk ke bengkel perbaikan, belum dirapihin dan juga belum dipoles. Jadi kalau misalnya kelihatannya agak sedikit kotor-kotor atau masih baret-baret, jadi mohon dimaklum. Tapi justru itu nilai plus kalau misalnya buat teman-teman yang pengen minang, karena udah tahu nih kondisi sebelumnya seperti apa dan nanti kondisi pas udah siap display itu seperti apa. Jadi itu dia nilai plusnya teman-teman. Nah, untuk bagian tampilan depan, karena ini kondisinya mobilnya Fortuner yang awal-awal ya, dia headlampnya masih yang besar banget seperti ini, yang kembung, dan ini dia sudah proyektor, tapi dia bukan LED proyektor ya, tapi dia cuma masih halogen, hanya saja dia sudah proyektor. Tapi selain itu lampu yang lainnya untuk sen sama lampu jauh juga dia masih halogen teman-teman. Terus kembali ke bawah, dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp. Jadi kalau misalnya di area yang kabut, teman-teman melewati hujan, itu masih aman banget karena ini fog lampnya yang warna putih teman-teman. Itu terus, nah karena Fortuner ini memang SUV dan otomatis dia ground clearance-nya dia tinggi banget. Jadi cocok banget kalau misalnya teman-teman mau bawa ke semua medan ya, karena enak banget. Terus plusnya lagi, di mobil Fortuner yang lama ini kan dia masih ada spion yang ada di samping fender. Jadi ini fungsinya untuk melihat ke arah ban sebelah kiri di bawah supaya teman-teman pas belok atau misalnya pas lagi di tempat sempit itu masih bisa ngelihat area bawah ban. Jadi nggak perlu nongol-nongol keluar gitu ya kepalanya. Terus itu dia teman-teman untuk bagian depan. Nah, eksteriornya mungkin di zaman-zaman dulu ya, di 2009-2010-an, kalau misalnya orang sekarang mungkin bilangnya silver, tapi kalau orang dulu ini bilangnya champagne. Jadi ini adalah warna champagne. Mungkin zaman dulu itu masih jadi hero colornya Toyota, itu ada di Innova biasanya ada, terus ada di Avanza, ada di Xenia, dan ada di Fortuner. Nah di Fortuner ini juga kebetulan warnanya dia emang aslinya warnanya champagne atau silver teman-teman. Itu untuk bagian tampilan depan, dan ini bempernya juga masih polos aja karena ini tipe G ya. Tipe yang dasar, bukan yang TRD, jadi nggak ada body kitan gitu teman-teman. Itu mungkin untuk bagian tampilan depan, dan kebetulan mobil ini platnya itu dia dari Bandung, jadi plat D, dan pajaknya bulan 9 masih hidup teman-teman. Kalengnya juga masih panjang, jadi oke banget. Dan terakhir nanti kita akan spill harganya, karena khusus di video kali ini itu harganya langsung dipotong diskon. Jadi beda harganya kalau misalnya teman-teman nemuinnya di iklan atau di forum-forum jual beli dan Instagram, itu harganya beda. Kalau misalnya teman-teman klaimnya pakai video ini, misalnya udah minat nih sama mobilnya, klaim pakai video ini, harganya langsung
potong diskon gitu. Syaratnya screenshot kasih lihat ke Bang Asrap. Nah, itu untuk bagian tampilan depan, kita langsung cek aja ke bagian tampilan sampingnya nih. Nah, untuk bagian tampilan samping, ini baru kelihatan banget bahwa ini adalah unit Fortuner. Karena bagian samping ini berotot banget, di sini ada over fender, terus ini velgnya masih standar. Dan profil bannya memang besar banget. Dia pakai ring 17 teman-teman. Pakai ring 17 dan profil bannya 265/65. Jadi gede dan tampaknya juga lumayan lebar. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana aja, velg udah pasti aman. Dan rasa berkendara juga enak. Cuma memang ya namanya mobil besar ya, SUV pasti agak limbung-limbung sedikit, wajar lah ya. Terus untuk bagian samping ini ada tulisan D4D, ini salah satu jenis mesinnya teman-teman. Dan di spionnya dia memang bawaannya udah chrome dan udah ada lampu spionnya. Nah, di bagian tengah sini di mobil Fortuner ini dia sudah disediakan footstep. Karena memang mobilnya ini kan tinggi ya, jadi disediakan footstep supaya teman-teman kalau misalnya mau akses ke dalam itu jauh lebih gampang. Terus khasnya lagi dari SUV adalah di atas ini dia ada roof rack atau roof rail teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang roof rack atau roof box itu bisa. Dan ini kuat ya, tuh. Saya goyang-goyang aja mobilnya juga goyang-goyang. Ini besi juga tuh, tebal juga besinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang roof rack atau roof box itu bisa banget. Dan ini juga bisa tambahin tampilan mobilnya jadi lebih gahar nih teman-teman. Terus ini untuk handle pintunya dia yang bawaannya chrome, tapi dia belum ada keyless entry karena dia kuncinya masih manual, colok biasa, belum keyless. Terus untuk bagian belakang juga sama, dan kondisi bagian sampingnya ini ada kotor-kotor sedikit, ada boncel sedikit, tapi ini masih aman karena nanti kalau misalnya terakhir itu pasti akan diberesin karena kebetulan ini mobilnya belum masuk bengkel nih, jadi baru banget datang, masih hangat banget. Terus di bagian jendela sini di windownya dia sudah ada talang airnya di kiri kanan juga udah lengkap, jadi teman-teman nggak perlu lagi beli talang air gitu. Nah, untuk bagian sampingnya itu aja mungkin teman-teman, kita langsung aja cek ke bagian belakangnya. Nah, untuk tampilan belakang Fortuner tipe G tahun 2009 ini yang transmisinya matic dan mesinnya diesel, ini dia atasnya udah ada roof spoiler dengan high mount stop lamp. Di kaca belakang juga dia sudah dilengkapi dengan defogger, terus ada wiper belakang juga. Dan untuk lampu-lampunya memang stop lampnya semuanya masih halogen teman-teman. Jadi belum ada yang LED ya, tapi semuanya berfungsi dengan baik. Dan di tengah sini juga dia ada garnish chrome. Terus di bawah sini di bagian bumpernya dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, sensor parkir aja ya, tapi belum ada sensor corner sensornya. Jadi cuma untuk sensor parkir aja, dan dia belum dilengkapi dengan kamera mundur. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pasang itu bisa aja, tinggal upgrade head unit dan pasang kamera mundur dari aftermarket. Itu tinggal ngobrol aja nanti ke Bang Asrap, nanti disiapin sama Bang Asrap ya. Dan nomornya itu ada di samping kiri bawah sini atau di deskripsi, teman-teman bisa langsung aja ngobrol ke Bang Asrap. Dan kebetulan di mobil ini udah ada bonus bumper guard di belakang nih yang besi ya, dan ini nggak ada lampunya ya, jadi nggak akan kena omel sama mobil-mobil yang di belakang, jadi aman. Ini fungsinya untuk melindungi aja dari benturan belakang, dia nggak bisa untuk narik towing, jadi dia cuma untuk melindungi bagian belakang aja supaya kalau misalnya ada benturan nggak langsung kena bumper utamanya, jadi kena bumper guard dulu. Terus di bawah sini dia ban serepnya posisinya bukan ada di dalam bagasi, tapi posisi ban serepnya itu dia ada di bagian bawah. Jadi digantung di bawah teman-teman, tapi itu aman. Oke, untuk tampilan belakang itu aja kayaknya. Kita langsung cek aja ke tampilan bagasinya ya. Nah, ini karena dia leather frame, khasnya dari mobil leather frame dia memang lantainya itu pasti berlevel ke belakang, jadi nggak bener-bener rata, jadi dari depan sampai belakang itu akan semakin tinggi gitu teman-teman. Terus untuk bagian belakang dia sudah dilengkapi dengan karpet nih, ini karpet tambahan, jadi udah disediain karpet, teman-teman nggak perlu beli lagi supaya ngejaga kebersihannya. Kalau misalnya ada kotor, bersihnya gampang. Dan ini memang di bawahnya udah nggak bisa diangkat, jadi tempat untuk toolkit segala macamnya itu ada di bagian samping nih tuh. Tempat-tempat penyimpanannya semua ada di bagian samping. Ini ada oli-oli segala macam itu ada di bagian samping. Terus bagian kiri kanan juga dia sudah ada dilengkapi dengan hook. Ini posisi mobilnya, jok belakang itu diangkat karena emang pengaturan untuk
pelipatannya dia ke samping, jadi bikin bagasinya itu rata teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh bagasi yang jauh lebih besar, itu teman-teman tinggal lipat aja, dan ini teman-teman bisa dapat bagasi yang jauh lebih besar kapasitasnya. Jadi untuk bawa-bawaan yang banyak itu bisa banget. Atau kurang lagi nanti teman-teman bisa lipat lagi yang bagian tengahnya, itu untuk opsional aja teman-teman. Itu untuk tampilan bagian belakang, dan ini jok bawaannya dia memang kain ya. Dan posisinya jok yang sekarang itu dia lagi dilapisin sarung jok yang kulit gitu. Jadi supaya jok originalnya itu jauh lebih aman dan terlindungi teman-teman. Mungkin itu aja. Nah, oh iya, di bagian belakang sini juga baris ketiga nggak perlu khawatir, dia juga ada blowernya. Jadi nggak akan kepanasan. Selain ada double blower yang ada di tengah, di bagian belakang juga dia dapat kisi AC atau blowernya. Jadi aman banget teman-teman. Mungkin itu aja untuk bagian belakang, kita langsung cek aja ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita ada bagian interior dari Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 yang diesel. Kita coba nyalain mobilnya nih ya. Oh, langsung nyala. Kita coba nyalain AC-nya juga, karena ini di luar panas banget ya. Jadi ini suara khasnya mesin diesel. Dan kalau misal mobil diesel memang di sentakan awal pas starter itu pasti ada goyangan karena mesinnya lagi mau menyala teman-teman. Nah, untuk bagian interior dari Fortuner ini dominan ini warnanya beige semua, dari plafon sampai bawah, dashboard dan lainnya itu perpaduan dengan warna abu-abu. Nah, kita lihat ke bagian door trimnya dulu. Untuk bagian door trim, di door trim dia ada tweeter di kiri dan di kanan. Terus di sini juga dia ada kain ya, bahan kain di door trimnya sesuai dengan bahan kain asli dari joknya. Terus di bawah sini dia ada wood panel di bagian dekat power window sini. Terus central locknya juga ada di sini. Dan di sebelah kanan itu ada cup holder serta ada speaker. Gitu. Terus untuk beralih ke sebagian kanan ini, dia ada tombol untuk retractable sama ada untuk electric mirror. Jadi ini spionnya sudah otomatis retract, otomatis melipat, dan dia sudah pengaturannya secara elektrik. Dan di bawah sini ada tombol untuk brightness dari speedometer. Jadi kecerahannya bisa teman-teman atur di sini. Terus bagusnya di Toyota adalah nih, ada cup holder. Jadi di kiri dan di kanan itu di bagian dashboard ada tambahan cup holder yang pas banget di depan kisi AC. Jadi kalau misalnya teman-teman punya minuman dingin, pengen tetap dingin, taruh aja di cup holder sini, maka dia akan terus dingin teman-teman. Itu. Terus untuk di atas ini dia ada hand grip. Hand grip ini tujuannya itu selain tadi footstep bantu untuk naik, nah hand grip ini juga bisa bantu teman-teman untuk masuk akses ke dalam mobil karena mobilnya tinggi. Jadi supaya lebih aman itu bisa masuk pegangan di hand grip ini teman-teman. Itu teman-teman. Terus beralih ke setir nih. Nah, ini setir khas ya di 2010-an mobilnya. Ini dia setirnya sudah ada tombolnya di sebelah kiri, ini untuk ngatur head unit, untuk ngatur volume, untuk ngatur channel sama mode itu ada, dan untuk bagian kanan ini untuk mode di speedometer teman-teman. Bisa ada reset dan info. Nah, ini setirnya juga yang kanannya ini masih ya lumayan rapi, tapi memang ini sudah ada noda-nodanya ya teman-teman, udah mulai menghitam. Cuma ininya belum ada robek segala macam karena ya wajar ya, tahun 2009 mungkin udah 15 tahun ya mobil ini, umurnya udah 15 tahun. Ini setirnya masih bawaannya, jadi karena sering dipegang ya udah ada noda-noda seperti ini teman-teman. Terus untuk speedometernya dia masih biasa yang style zaman dulu ya, terbagi 3, dan dia masih mode yang konvensional. Dan ini di tengah cuma ada layar untuk odometer aja. Jadi ini mobilnya kilometernya baru berjalan 172.000 km untuk mobil tahun 2009 ya teman-teman, dan ini diesel ya, otomatis pasti sering banget dipakai. Terus di sini sebelah kanan dia ada untuk pengaturan suhu sama bensin. Itu aja untuk bagian speedometer teman-teman. Terus untuk bagian tengah ini dia head unitnya masih bawaan ya, punyanya Toyota, dan dia sudah double din, dia udah touchscreen. Jadi ini ada untuk radio, terus ada untuk aux, ada untuk DVD, itu ada semua di sini teman-teman. Tinggal diatur aja. Nah, ini displaynya tinggal diatur aja, dan itu dia bisa touchscreen. Terus dia AC-nya juga udah digital, cuma masih single zone.
Dan pengaturannya di sini ada lumayan banyak ya. Arah semburannya untuk AC-nya dia ada 4 pilihan, terus ada untuk sirkulasi udara juga, ada untuk temperatur, ada untuk speed fan, sama untuk auto climate ya. Itu ada juga di sini. Terus bagian tengah sini juga dia frame-nya pakai wood panel sama kayak yang di door trim kiri dan kanan tadi. Terus bagian tengah sini juga dia ada asbak. Nah, di zaman dulu memang masih marak orang yang bawa mobil sambil merokok, tapi untuk sekarang itu udah tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang yang hobi ngerokok itu udah nggak boleh lagi ngerokok sambil bawa mobil karena sudah ada peraturannya gitu. Jadi ini karena mobilnya tahun 2009 ya, peraturannya belum berlaku. Dulu masih ada disediakan asbak di bagian tengah. Terus di bagian bawah ini ada pengaturan untuk rear cooler. Jadi untuk AC belakang ini tombolnya ada di bagian sini untuk ngaturnya. Terus ada untuk mati nyalain sensor parkir di bagian sini, dan ada 2 power outlet di kiri dan kanan. Nah, balik agak bawah ini dia ada penyimpanan yang 2 cup holder ini bisa ada di sini. Terus di bagian depannya ini dia ada untuk penyimpanan ya nggak terlalu besar dan nggak terlalu dalam. Paling cuma untuk segede tempat kacamata aja ya. Paling buat naruh dompet, kartu-kartu itu bisa disimpan di bagian sini. Terus ini untuk hand gripnya juga dia masih yang tuas biasa ya. Dan ini transmisi matic yang biasa ya, yang konvensional. Dan ini untuk kulit bagian knobnya ini dia sudah mulai pudar ya, udah mulai terkikis. Cuma mungkin nanti setelah masuk bengkel kayaknya ini akan dirapihin seperti yang di setir tadi. Jadi nanti pas udah siap jual, kondisinya semuanya sudah rapi. Nah, bagian tengah sini juga dia ada armrest. Armrestnya nggak terlalu besar memang, cuma posisinya lumayan pas ya, nggak terlalu ke belakang, jadi bisa untuk sandaran tangan. Dan di bawah sini juga ada tempat penyimpanan, jadi bisa buat naruh dompet, naruh barang-barang, naruh botol, itu bisa banget di bagian tengah sini. Terus beralih ke bagian atas, dia ada tempat penyimpanan untuk kacamata di bagian tengah sini, dan ini ada untuk pengaturan lampunya. Cuma memang ini desainnya agak unik ya, karena kayak enggak nyatu sama plafon, jadi berasa ini tuh tambahan yang ditempel gitu. Padahal ini emang bawaannya seperti ini teman-teman. Cuma memang ya mungkin zaman dulu inovasinya belum banyak, jadi kesannya ini seperti ditempel di area plafon. Terus di sini sun visornya untuk bagian driver itu nggak ada kaca, nggak ada cermin. Sementara untuk bagian passenger dia sudah ada cermin gitu. Nah, untuk joknya seperti yang tadi saya udah bilang bahwa jok mobil ini sebenarnya masih original bawaan, yaitu bahannya kain, warnanya warna beige sesuai dengan warna interiornya. Cuma ini kondisinya sekarang dia sedang dibungkus sarung jok yang kulit sesuai dengan warnanya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka, nanti tinggal dicopot, tapi ini fungsinya untuk melindungi jok originalnya, jadi supaya nggak gampang kotor ya, karena kan warnanya beige dan kain. Jadi kalau ketumpahan noda otomatis bersihinnya akan susah banget teman-teman. Jadi itu aja untuk bagian tampilan depan ya. Terus sebelah kiri juga ini dia udah ada laci penyimpanan yang lumayan besar. Dan di depan ini dia ada 2 airbag ya, ada di bagian setir dan ada di bagian dashboard di passenger. Terus pengaturan dari joknya juga dia masih biasa ya. Terus ini naik turunnya juga dia masih puter-puter biasa, jadi belum elektrik. Untuk bagian depan sepertinya itu aja teman-teman. Kita langsung aja beralih ke bagian belakang. Nah, sekarang saya ada di bagian baris kedua Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 yang transmisinya matic. Nah, untuk bagian belakang sini yang paling kelihatan banget, di belakang headrest jok depan itu ada 2 layar multimedia. Ini ada kiri dan kanan, tapi memang mungkin ya untuk orang-orang yang sekarang itu udah nggak begitu kepake. Jadi ini menurut saya bukan fitur yang menjadi nilai plus ya, karena orang sekarang kan udah pasti semuanya udah megang gadget dan kayaknya udah nggak akan pakai lagi ya TV-TV yang ada di belakang headrest seperti ini. Udah ada double blower dan pengaturannya ada di sebelah tengah ini. Cuma dia cuma bisa untuk ngatur level fan-nya aja, jadi nggak bisa ngatur suhu. Dan kisi AC-nya di sini ada 2 di kiri dan di kanan. Terus untuk ruang bagian tengah ini juga headroomnya masih lumayan ya, masih ada. Terus untuk area kakinya juga masih oke, nggak begitu sempit. Terus ini juga sudah dilengkapi dengan karpet ya, karpet mie udah untuk tambahannya. Terus untuk bagian door trim
Ini seperti yang di depan tadi, dia ada bahan kainnya, dan di bawah sini dia udah dilengkapi dengan wood panel juga, terus ada cup holder juga di bawah, dan ada speaker. Jadi kurang lebih sama kayak door trim yang bagian depan, teman-teman. Nah, untuk bagian tengah ini dia bisa diduduki oleh 3 orang ya, belah kiri dan kanan. Sementara yang di tengah ini dia nggak ada headrestnya aja, jadi yang ada headrestnya cuma kiri dan di kanan aja, teman-teman. Itu terus bagian tengah ini dia ada armrest, cuma memang dia lagi dibungkus kulit, jadi nggak bisa dibuka armrestnya. Cuma kalau misalnya sarung joknya dibuka, dia armrestnya bisa dibuka, teman-teman. Terus untuk plafonnya ini kondisinya masih oke, masih nggak ada yang turun sama sekali. Warnanya juga warna beige, masih bersih banget. Jadi kelihatan ya, ini mobil yang owner sebelumnya juga makanya nggak begitu jorok, jadi masih apik. Mungkin itu untuk bagian tengah. Di bagian sini juga karena dia pakai sarung jok, dia ada side pocketnya di bagian kiri dan di kanan. Terus bagian tengah sebelah sini, konsol tengah, dia nggak ada apa-apa ya di sininya, nggak ada colokan, nggak ada double blower, nggak ada apa-apa untuk bagian tengah karena double blowernya ada di atas. Terus untuk bagian belakang, ini di belakang juga masih muat untuk 3 orang, teman-teman. Cuma memang dia posisi pembagiannya 50/50. Jadi untuk bagian tengahnya dia juga nggak ada headrestnya. Jadi headrest cuma ada 2 aja. Cuma di belakang juga masih enak ya untuk duduk. Tapi untuk orang yang terlalu tinggi mungkin kurang nyaman ya di belakang. Mungkin untuk orang-orang yang masih anak-anak itu masih enak untuk duduk di bagian belakang. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk kondisi dari Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 yang transmisinya matic dan mesinnya diesel. Tadi saya udah coba kasih tahu untuk kondisi-kondisinya, dan mobil ini juga kilometernya itu tadi di 172.000 km. Jadi mobil ini tahun 2009, udah berjalan sekitar 15 tahun, kilometernya baru 172.000 km, dan ini mesinnya diesel. Nah, untuk yang penasaran dengan harga mobilnya, jadi untuk Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 yang matic dan mesinnya diesel ini dijual dengan harga cash itu 205 juta. Nah, spesial untuk video kali ini khusus teman-teman yang beli dari YouTube Martak Auto Beauty atau Main Mobil, ini harganya langsung didiskon 3 juta. Jadi opennya langsung di 202 juta, masih boleh nego. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di luar dari video ini, di iklan itu harganya akan terpampang 205 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman klaim dari video ini dengan screenshot, itu bisa langsung dapat potongan 3 juta. Lumayan, teman-teman. Buat beli variasi bisa, atau misalnya buat ongkos jalan-jalan juga bisa, mau ke Pulau Jawa apa ke Jogja segala macam, itu cukup banget untuk bolak-balik jalan-jalan satu keluarga. Jadi itu, teman-teman, dan itu harganya cash ya, masih boleh nego. Jadi kalau misalnya di angka 200 ke bawah mah kayaknya masih dapat lah sama Bang Asrap ya. Tinggal teman-teman jago apa enggak aja tuh nego sama Bang Asrap. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran sama detailnya dari mobilnya, itu langsung aja hubungi ke Bang Asrap, nomornya ada di pojok kiri bawah atau enggak ada di deskripsi. Itu langsung sama ownernya dari Martak Auto Beauty, yaitu Bang Asrap. Atau kalau misalnya teman-teman penasaran pengen test drive, bisa langsung datang aja ke showroom Martak Auto Beauty. Tinggal searching aja di Google, itu Google Maps, searching Martak Auto Beauty, maka posisinya langsung datang ke showroom Martak Auto Beauty. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir juga terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya Martak Auto Beauty dan Main Mobil, karena video ini akan tayang di 2 channel tersebut. Dan buat yang belum follow sosial media dari Martak Auto Beauty juga jangan lupa di follow sosial media dari Martak Auto Beauty. Ada Instagram, ada TikTok, dan ada YouTube. Jadi ini tenggorokan saya udah kering. Jadi kayaknya untuk video kali ini itu aja ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang mohon dimaafin. Kalau misalnya ada yang mau nambahin, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan sharing di sana, kita akan diskusi di sana. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk disebar luaskan ke keluarga teman-teman atau ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang sedang butuh mobil bekas Toyota Fortuner yang diesel ini, teman-teman. Jadi itu aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Saya Agung Nugraha, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.